Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke minggu 8. Kita bahas materi kelima yaitu tentang anggaran biaya overhead pabrik. Oke, di sini Mbak Sisil kasih sedikit catatan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Bisa kalian catat. Anggaran biaya overhead pabrik adalah anggaran yang berisi tentang perkiraan biaya overhead pabrik yang akan dibebankan ke dalam harga pokok produksi pada suatu perusahaan untuk satu periode yang akan datang. Oke, jadi yang dibebankan ke dalam harga pokok produksi itu ada tiga, yaitu BBL, TKL, dan BOP. Untuk membuat anggaran biaya overhead pabrik, itu informasi yang dibutuhkan adalah yang pertama ada departementalisasi yang terdiri dari dua, ada departemen produksi dan departemen pendukung. Dan yang kedua ada perkiraan besarnya BOP masing-masing departemen. Yang ketiga ada persentase penggunaan jasa dan yang terakhir ada dasar pembebanan atau tarif BOP. Oke, di dalam anggaran biaya overhead pabrik ini terdapat tiga situasi, yaitu yang pertama adalah terdapat departemen produksi saja. Yang kedua, terdapat departemen produksi dan departemen pendukung, yang mana semua jasa dari departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi sebesar 100%. Oke, yang ketiga ada departemen produksi dan departemen pendukung, yang mana semua jasa dari departemen pendukung dialokasikan ke departemen produksi dan departemen pendukung. Nah, ini dialokasikan ke dua-dua departemen sebesar 100%. Oke, Mbak Sisil ada sedikit rumus yang bisa kalian catat. Untuk mencari BOP neto adalah rumusnya BOP asli ditambah BOP yang diterima dikurangi BOP yang diberikan. Lalu untuk tarif BOP rumusnya total BOP yang nanti kalian cari dibagi jumlah DMH. DMH di sini adalah direct machine hours atau jam mesin yang digunakan. Atau biasanya yang kalian kenal di anggaran TKL itu ada DLH. Kalau di TKL itu direct labor hours atau jam tenaga kerjanya. Kalau di BOP ini ada direct machine hours. Gitu. Oke, langsung aja Mbak Sisil bahas di soal. Nah, soal yang di sini itu sama dengan yang dikasih Bu Dewi kemarin waktu kelas teori. Cuman ada sedikit berbeda caranya. Kalian bisa pakai caranya Bu Dewi atau pakai caranya Mbak Sisil terserah. Pokoknya di sini Mbak Sisil mau ngejelasin yang praktiknya gimana gitu. Oke. PT Bahagia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi piring plastik. Pada perusahaan ini, tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran. Adapun penggunaan dari bulan ke bulan digunakan jumlah DMH real bulan yang bersangkutan. Nah, di sini ada dua tabel. Oke, tabel pertama itu berisi departementalisasinya dan jumlah BOP pada masing-masing departemen. Nah, departementalisasinya itu ada dua, ada departemen produksi dan departemen pendukung atau yang disebut di sini adalah departemen jasa. Oke, tabel yang kedua itu berisi pengalokasian jasa, yang mana pemberi jasa itu terdapat departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Untuk pemakai jasa itu ada departemen produksi dan departemen jasa. Oke. Berdasarkan hasil analisa pasar yang telah dilakukan oleh bagian marketing, bahwa penjualan diperkirakan akan menurun sebesar 10% dari tahun berjalan. Sehingga untuk menghadapi hal tersebut, bagian produksi memutuskan untuk menurunkan produksinya sebesar 10% dari penjualan tahun lalu, yakni 1.500.000 unit piring per tahun dengan harga jual per unitnya sebesar 1.200.000. Diketahui jumlah persediaan awal tahun adalah 12.000 unit, sedangkan persediaan akhir barang jadi adalah 8.000 unit. Nah, kalian disuruh
menentukan berapa sih tarif BOP pada masing-masing departemen produksi. Jadi kalian disuruh hanya mencari departemen produksinya aja. Yang pertama yang perlu kalian cari adalah X dan Y. Oke, X dan Y ini rumusnya adalah A plus B. Kalau yang X itu A plus BY, kalau yang Y adalah A plus BX. Oke, yang A itu kalian cari di tabel departementalisasi. Ada jasa 1 dan jasa 2 sebesar 6 juta dan 3.600.000. Itu yang kalian masukkan di A yang ada di X dan Y. Untuk X sebesar 6 juta, untuk Y sebesar 3.600.000. Oke. Untuk yang B, kalian masukkan di tabel kedua. Nah, departemen jasa 1 itu ada 20% dan departemen jasa 2 ada 25%. Jadi untuk yang X kalian masukkan 20% atau 0,2. Untuk yang Y adalah 25% atau 0,25. Jangan lupa di sini ada Y dan X. Tuh. Langkah selanjutnya kalian mencari X-nya berapa, yaitu dengan cara 6 juta ditambah 0,2 Y, gitu ya cara bacanya. Lalu 6 jutanya tetap ditambah 0,2 Y-nya kalian masukkan sebesar 3.600.000 ditambah 0,25 X. Oke. Di sini 6 juta tetap. Di sini kalian kalikan 0,2 dikali 3.600.000, hasilnya 720.000. Lalu 0,2 dikali 0,25. Oke, hasilnya 0,05. X-nya jangan lupa. Oke, lalu kalian gabungkan X dengan X. Jadi X minus 0,05 karena ini pindah ruas. X-nya jangan lupa. Dan ini ada 6 juta ditambah 720.000. Oke. X-nya di sini diibaratkan 1 dikurangi 0,05. Ini jadi 0,95 X. Oke, sama dengan 6 juta ditambah 720.000. Oke, jadi untuk mencari X, rumusnya 6 juta ini 720.000 dibagi 0,95. Oke, ini adalah X-nya. Oke, untuk yang Y, kalian langsung masukkan 3.600.000 ditambah 0,25 X. Ini dapat dari sini 3.600.000 ditambah 0,25 X. Ini 3.600.000 ditambah 0,25 X-nya langsung kalian masukkan. Oke. 3.600.000 ditambah 0,25 dikali X. Oke, jadi kalian bisa nemu Y sama dengan 3.600.000 ditambah hasilnya ini. Sama dengan 5.300.000 sekian. Oke. Yang kedua, kalian bisa langsung bikin tabel di halaman 297. Di situ ada tabel bagian jasa, BOP, asli, ada menerima, ada memberi, dan ada BOP neto. Nah, bagian jasa ini ada bagian jasa 1 atau X dan
bagian jasa 2 atau Y. BOP aslinya adalah A yang ada di X dan Y. Kalau X berarti 6 juta, kalau Y berarti 3.600.000. Oke. Untuk yang menerima itu caranya hasil dari X yang kalian cari itu dikurangi dengan BOP aslinya. Untuk yang Y berarti Y yang kalian cari tadi dikurangi BOP aslinya. Oke. Nah, untuk yang memberi ini itu adalah persilangan. Maksudnya kalau kalian nyari bagian jasa 1 atau X, berarti yang memberi adalah bagian jasa 2 atau Y. Kalau kalian nyari yang Y, berarti yang memberi adalah X. Jadi langsung aja kalian silang. Ini sama dengan Y dan ini sama dengan X. Gitu. Sama aja. Untuk BOP neto rumusnya BOP asli ditambah BOP menerima dikurangi BOP yang memberi. Ini. Oke. Ini sudah bisa kalian bikin tabel. Oke, selanjutnya kalian bikin tabel juga halaman 298. Di situ ada yang pertama BOP langsung, yang kedua ada BOP tidak langsung. Nah, BOP tidak langsung ini ada dua, ada departemen jasa 1 atau X dan yang kedua adalah departemen jasa 2 atau Y. Oke, lalu ada jumlah biaya. Oke, di sini ada bagian produksi 1 dan di sini ada bagian produksi 2. Oke, BOP langsung ini adalah BOP yang ada di bagian produksi 1 dan bagian produksi 2. Dari mana? Kalian lihat lagi di soal. Untuk produksi 1 dan produksi 2 adalah sebesar 16 juta dan 12 juta. Itu yang kalian masukkan di BOP langsungnya. Oke, jadi untuk yang bagian produksi 1, 16 juta. Untuk yang bagian produksi 2, 12 juta. Oke, itu BOP tidak langsung. Itu kalian lihat di tabel yang kedua. Nah, untuk bagian produksi 1 itu departemen jasa memberikan persentase 35% dan 40%. Jadi untuk mengisi bagian produksi 1 sebesar 35% dibagi total dari 35% ditambah 40%. Oke, jadi sama dengan 35 dibagi 75. 75 ini dapat dari 35 ditambah 40%. Oke, langsung dikalikan sama BOP neto. Kalau bagian produksi 2 berarti 40% dibagi 75 ini dikali BOP neto. Oke. Untuk yang departemen jasa 2 adalah sebesar 40% dan 40%. Oke, jadi 40 per 80 ini dikali BOP neto bagian jasa 2. Oke. Itu bagian produksi 2 juga sama. 40% dibagi 80 dikali BOP neto. Oke. Nah, jumlah biaya ini adalah dari BOP langsung ditambah departemen jasa 1 dan departemen jasa 2. Oke, hasilnya 20.623.158. Ini juga sama.
dapat dari BOP langsung ditambah ini Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2. Oke. Lalu yang terakhir kalian cari tarif BOP. Tarif BOP itu rumusnya total BOP ditambah jumlah DMH. Gitu kan. Nah, tarif BOP ini ada bagian produksi 1 dan ada bagian produksi 2. Gini. Nah, untuk bagian produksi 1 total BOP-nya adalah 20 juta dibagi jumlah DMH. Jumlah DMH itu kalian lihat di soal. Untuk bagian produksi 1 sebesar 800.000 dan untuk produksi 2 sebesar 500.000. Ini. Jadi ini dibagi sama 800.000. Oke. Ini berarti jumlah dari bagian produksi 2 dibagi 500.000. Oke, jadi tarif BOP-nya adalah sebesar ini ya, bisa dibulatkan, bisa enggak, terserah. Ini juga boleh. Nah, tarif BOP yang diperlukan untuk bagian produksi 1 adalah sebesar 26 per DMH. Dan bagian produksi 2 sebesar 34 per DMH. Gitu. Nah, ini sedikit tutorial dari Mbak Sisil, semoga bermanfaat. Silakan dikerjakan soal nomor 2 yang Mbak Sisil berikan di grup. Oke, sekian. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.